alaihissalam. Ini tanda dari tanda kekuasaan Allah. 4 generasi semua nabi dan rasul. Ya. Kita ayahnya baik, ayahnya kiai, ayahnya ustadz, belum tentu putra putrinya menjadi orang hebat. Itulah yang kenapa Pak Kiai Mahfud tadi ketika sholat subuh beliau nangis. Karena apa? Di sana dipertemukan oleh Allah doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Pak Asri yang di luar ikut nangis. Ya Allah, jadikan hamba, anak cucu hamba menjadi orang yang mereka sanggup mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Tuhan kami, kabulkan doa kami. Ini doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi tanda dari tanda kuasa Allah yang pertama itu Nabiullah Yusuf alaihissalam itu cucu anak dari para nabi. Mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabiullah Yakub, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Doanya tadi melahirkan 4 generasi semua nabi dan rasul. Kenapa juga Pak Yai baca surat itu Allah yang atur? Pengennya Allah yang atur begitu. Ini bukan tiba-tiba, bukan ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba. Ya ujuk-ujuk, tiba-tiba. Tapi semua yang mengatur itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tanda dari tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari doa yang sama, doa yang sama yang selalu kita panjatkan, dan saya yakinnya ayah ibu, bapak ibu selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Pengabulannya sama enggak? Beda. Bergantung kekuatan, kedekatan pribadi-pribadi yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Rasul yang doa sama kita yang berdoa kira-kira sama nggak Pak Arsi? Ya beda. Ini tanda dari ayatul lisailin. Pada diri Nabiullah Yusuf alaihissalam itu ada tanda dari tanda kuasa Allah bagi orang yang bertanya. Lalu kita bertanya, kita doa yang sama, kenapa anak kita seperti itu? Kenapa seperti itu? Bisa jadi waktu ketemu sama bundanya lupa baca doa. Bisa nggak begitu Pak ya? Ya bisa. Kata Pak Doli lupa. Kata beliau udah sepaneng. Maka itu ayatul lisailin,
tanda dari tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertanya. Kita juga bertanya doa yang sama, kenapa anak kita seperti itu? Jangan-jangan pagi ini belum bangun yang di rumah. Mungkin nggak Pak? Bisa. Buya sedih. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, tanda yang kedua yang ada pada Nabiullah Yusuf alaihissalam itu, yang saya baca dari beberapa referensi, Nabiullah Yusuf alaihissalam itu sabar, bersabar. Bayangkan ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam itu silih berganti, dibenci oleh saudara-saudara yang lain. Nabiullah Yusuf alaihissalam tetap bersabar. Tidak hanya dibenci, tapi diasingkan. Tidak cukup diasingkan, harus dibuang, dihilangkan, dimasukkan dalam sumur. Tidak sekedar dihina, dibenci, diasingkan, tapi dimasukkan dalam sumur. Kira-kira kita bersaudara, kakak beradik, kita diperlakukan seperti itu, kira-kira bisa sabar nggak Bu? Pengen balas, pengen balas, pengen balas. Nabiullah Yusuf alaihissalam tetap bersabar. Fasabrun jamil. Sabar itu sikap yang paling indah yang diperlihatkan Nabi Yakub, yang diperlihatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam dalam menyelesaikan masalah keluarga. Ini masalah keluarga, masalah kakak beradik, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ini tanda kuasa Allah. Nabiullah Yusuf alaihissalam menjalani proses ini penuh kesabaran. Gak ada jual beli omongan. Buka dalam surat Yusuf ayat 1 sampai ayat 111, kita tidak menemukan jual beli omongan dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Karena kalau terjadi jual beli omongan, menyelesaikan masalah enggak? Tidak menyelesaikan masalah. Nabiullah Yusuf alaihissalam tetap bersabar, tidak melawan. Dibenci, dikucilkan sama kakak-kakaknya, Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak jual beli omongan, tetap menunjukkan sikap yang baik, tetap bertutur kata dengan tutur kata yang baik, tetap menghargai abang-abangnya sebagai kakak, sebagai saudara. Luar biasa. Dimasukkan dalam sumur, kan berarti niat dihilangkan. Tetap bersabar. Pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita-kita dalam menghadapi kehidupan ini. Ali Imran ayat yang terakhir, surat 3 ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pak Rasul di belakang deh lagi nyender.
Biasanya nyender sebelah kanan sono, ini posisinya ngontrol di belakang. Nah Pak Tri nggak kelihatan. Pak Rasul, oh nggih. Ayat terakhir, ayat 200. Ali Imran ayat 200. Silakan Pak Rasul. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan tetap barat. Tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah kalian dan tambahlah kesabaranmu. Nah jadi yakin saya Bapak Ibu orang yang sabar, tapi tambah umur mesti tambah sabar, karena tambah umur itu kadang-kadang sensi. Sono langsungnya betul. Isbiru wasobiru, sabar kamu tambah lagi kesabaranmu. Karena tambah umur itu tadi sensi, gampang tersinggung. Maka sabar kamu tambahlah kesabaranmu, bertakwalah kamu kepada supaya kamu beruntung. Karena kalau kita nggak beruntung, Ibu di rumah ada nggak masalah? Ada, dengan anak, dengan mantu, dengan cucu. Ini kan tadi tentang kehidupan. Masalahnya itu dengan anak, dengan mantu, dengan cucu, lalu dengan besan. Suami. Oh suami, dia nggak bawa masalah Bu, dia baik. Dengan suami, dengan istri. Karena masalah itu timbulnya bukan cuma dari suami, masalah bisa juga datang dari istri. Iya, paro-paro. Nah, kata Pak Asri, lebih banyak istri. Nah, Ibu nggak ada di sini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, orang yang beriman, sabar kamu, tambah lagi kesabaranmu, bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Itu yang dicontohkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka pada diri Nabiullah Yusuf itu ada tanda dari tanda kuasa Allah. Bagi orang yang nanya, Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Setelah dimasukkan sumur, lalu dijuallah Nabiullah Yusuf alaihissalam ke dagang Mesir. Kemudian berjumpa, ditakdirkan Allah bersama ketemu dengan Raja Mesir. Digoda lagi oleh Zulaikha. Setelah digoda Zulaikha, Nabiullah Yusuf alaihissalam nggak salah apa-apa, harus masuk penjara. Sabar lagi. Atas kesabaran Nabiullah Yusuf alaihissalam, akhirnya Nabiullah Yusuf alaihissalam ditakdirkan oleh Allah menang, yang pada akhirnya Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi menteri keuangan di Mesir. Setelah Allah takdirkan menjadi menteri keuangan di Mesir, saudara-saudaranya datang.
Nabiullah Yusuf tahu, saudara-saudaranya nggak ngerti kalau itu Nabiullah Yusuf. Tanda yang kedua, pelajaran yang ketiga di situ, Nabiullah Yusuf alaihissalam tidak ada kata dendam. Nggak ada kata dendam. Sanggup al-kadhiminal ghaidho, sanggup nahan emosi, wal afina anin nas, sanggup juga maafin orang lain. Berat. Al-kadhiminal ghaidho, sanggup nahan emosi, wal afina anin nas, dan sanggup memaafkan orang lain. Padahal Nabiullah Yusuf diasingkan, dimasukkan dalam sumur, kasarnya dibuang ajalah. Tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam, pelajaran yang kita bisa ambil, sanggup nahan emosi, sanggup maafkan saudara-saudaranya. Coba kira-kira bangsa kita, model kayak kita, bisa nggak maafin? Ceritanya jadi bos besar semua. Setelah jadi bos besar, saudaranya datang yang dulu ngerecokin. Kira-kira dibantu nggak? Dibantu nggak? Dibantu apa? Dibantu ngusir. Ini subhanallah, ayatul lisailin Nabiullah Yusuf yang sedikit pun tidak menunjukkan rasa dendam, tetap ditolong, tetap dibantu, bahkan dicarikan solusi bagaimana keluarga bisa kumpul. Ya. Nabiullah Yusuf alaihissalam subhanallah membuat skenario bagaimana supaya kumpul dengan ayah, supaya saudara-saudara kumpul semua, supaya saudara-saudara ini menyadari bahwa yang dulu mereka lakukan salah. Tapi Nabiullah Yusuf nggak mengatakan bahwa ente salah. Nabiullah Yusuf nggak mau nyalahin saudara-saudara. Ada nggak di dalam cerita itu, di sana Nabiullah Yusuf nyalahin saudaranya, ada nggak? Tidak ada jual beli omongan. Nabiullah Yusuf alaihissalam juga tidak menyalahkan saudara-saudara, tetap ditolong, tetap dibantu. Ini ayatul lisailin, tanda dari tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang bertanya. Kalau bukan karena kuasa Allah, rasanya nggak mungkin bisa bersabar, bisa hilang rasa dendam seperti itu. Dan sabar itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak salah surat 41 ayat 34 35 itu coba dilihat. Pak Rasul lagi surat 341 Pak Rasul ayat 34 35 Pak Rasul. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Siap Pak Rasul? Enggak nyesel Pak punya adik kayak beli Pak. Surat 41 ayat 34 35. Dan tidaklah semua kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Nah, tidak sama kata Allah, yang baik dan yang tidak baik. Tolaklah
kejahatan itu dengan cara yang baik. Ya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Tiba-tiba antaramu orang yang memusuhimu menjadi teman setia. Dan itu yang diperlihatkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Dimusuhi, dibuang ya dalam sumur. Tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam betul-betul tidak ada kata dendam. Tidak ada jual beli omongan. Sanggup menolak kejahatan dengan cara yang baik. Menyapa dengan baik, melayani dengan baik, menolong dengan baik. Menghargai abang dengan baik. Tiba-tiba antaramu orang yang memusuhi menjadi teman setia. Tidak ada sifat yang baik menolak kejahatan dengan cara yang baik itu kecuali orang yang sabar. Tidak ada kesabaran kecuali orang yang mendapat keberuntungan yang besar. Ibu bapak Syawal kemarin mau mengulurkan tangan menyambut uluran tangan orang lain itu nikmat. Gak semua orang sanggup mengulurkan tangan, gak semua orang sanggup menyambut uluran tangan orang lain. Kenapa? Gengsi, ego, harga diri. Gak bakal saya minta maaf sama dia. Tapi luar biasa keluarga besar Masjid Al-Hidayah, Masya Allah. Atas contoh dari orang-orang tua, beliau-beliau pengurus ini mau ngulurkan tangan, mau nyambut uluran tangan, kita bisa meniru, tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Dan itu yang dicontohkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita belum tentu bisa seperti yang dicontohkan Nabiullah Yusuf, hilang rasa dendam, buang jauh-jauh dendam. Kenapa kita harus membuang jauh-jauh yang namanya dendam? Karena dalam satu hari minimal 17 kali kita itu mendoakan mereka. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Apapun organisasinya, apapun partainya, doanya sama. Betul. Apapun partainya, apapun organisasinya, suku bangsanya, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah berikan kami keselamatan. Kan doa. Ya Allah berikan kami keselamatan, berikan pula keselamatan orang-orang yang soleh. Itulah yang selalu kita panjatkan. Keliru besar kalau kemudian selesai sholat keluar dari masjid kita mendendam. Berarti doanya nggak ikhlas. Saya Pak Asri, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keluar dari masjid saya tonjok Pak Asri tonjok saya. Berarti doanya nggak ikhlas. Dari sinilah ibu bapak saudara, kenapa ada dendam sama kita? Kenapa kita nggak bisa buang rasa dendam yang ada di dalam diri kita? Kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Sampai di mana ketulusan kita dalam berdoa pada saat sholat misalnya. Karena doa yang paling baik adalah saat kita sholat. Doa yang paling baik di dalam sholat apa di luar sholat? Dalam sholat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Luar biasa. Ketemu saudara buang muka. Tapi bukan orang Al-Hidayah Pak, bukan. Bukan orang Al-Hidayah mah calon-calon surga lah. Insya mungkin dulu begitu dulu. Lain dulu, lain sekarang. Insya ini penting. Ya. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah keberkahan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi
Ibu bapak, saudara yang dimuliakan Allah. Jadi tanda yang ketiga tadi bahwa insya Allah Nabiullah Yusuf alaihissalam itu jauh dari sifat apa tadi? Sifat dendam. Yang keempat yang saya tahu, yang saya pelajari, Nabiullah Yusuf alaihissalam itu istiqomah pada apa yang diperintahkan Allah. Gak berubah-ubah. Teguh pendirian pada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walau dihina oleh kakak-kakaknya, walau harus disingkirkan, walau harus mohon maaf diperjualbelikan, walau harus ikut numpang hidup sama Raja Mesir, walau harus dimasukkan dalam penjara, Nabiullah Yusuf alaihissalam, ibu bapak perhatikan, tetap istiqomah, nggak berubah, tetap teguh pendirian. Dan orang yang teguh pendirian itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam surat berapa itu? 41 ayat 30. Surat 41 ayat 30. Boleh Pak Rasul lagi. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah padamu. Alhamdulillah, dari surat berapa tadi? 41 ayat yang ke 30. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian. Sebagaimana pelajaran yang kita bisa ambil pada Nabiullah Yusuf alaihissalam, tetap istiqomah, tetap teguh pendirian, tidak berubah-ubah. Sekalipun yang dihadapi Zulaikha, cantik, kaya, loh tambahin mantep, no. Duduk di kursi pun masih bilang mantep. Tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tetap teguh pendirian, tidak berubah, tidak tergoda. Ini luar biasa, ayatul lisailin, tidak tergoda. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan kepada mereka, Allah turunkan malaikat kepada mereka, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, sampaikan kepada mereka kabar baik surga yang dijanjikan oleh Allah. Inilah balasan yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah, dan itu pelajaran yang kita bisa ambil yang dicontohkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau kita gimana? Pasti masih bahaya walaupun begini. Masih kaya. Masih kaya. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah,
Yakinlah kalau kita istiqomah teguh pendirian dalam ibadah saja, teguh pendirian dalam ibadah, anggaplah melanjutkan kebiasaan amaliyah Ramadan kemarin di 11 bulan di luar Ramadan secara istiqomah. Aman. Tahajudnya istiqomah, tilawatil Qur'annya istiqomah, taklimnya istiqomah, lisannya menjaga lisan istiqomah, menjaga pikiran istiqomah. Puasa di 11 bulan di luar Ramadan, kita semua istiqomah. Yakinlah kayaumin waladat ummu, kita semua akan seperti bayi-bayi baru lahir. Kalau kita istiqomah. Nah, menjaga istiqomah ini nggak gampang. Selesai Ramadan, Qur'annya lewat. Qiyamul Lail kalau sempat. Betul. Salatnya Allahumma antas salam. Habis salam, lantas ada nggak yang begitu? Orang mana? Sebelah sana. Dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umrohnya, hajinya, puasanya itu insya Allah gampang. Yang berat itu istiqomah. Jadi yang berat itu istiqomah, teguh pendirian, tidak berubah-ubah dalam taat, tidak berubah-ubah dalam sabar, tidak berubah-ubah dalam lapang dada, membuang dendam, tidak berubah-ubah dalam taat, yang pada akhirnya menanglah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita pun bisa paling tidak 3 aja, sabar, lapang dada, istiqomah, 3 hal aja. Sabar, lapang dada, bukan pendendam tapi pemaaf. Wa anta'fu aqrabulit taqwa, pemaaf itu mendekati ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu istiqomah yang ketiga, teguh pendirian. 3 saja saya, Bapak Ibu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, walau bukan ayahnya Nabi dan Rasul. Kalau Nabi Yusuf kan tadi cucu, ayahnya, kakeknya Nabi dan Rasul. Ya, walau kita ayah kita orang biasa-biasa, tapi kita punya kesabaran, kita lapang dada, berjiwa besar, kita berusaha istiqomah dalam taat, istiqomah menjalankan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, seyakin-yakinnya dunia akhirat Allah akan berikan, insya Allah. Bapak Ibu, 3 hal itu yang saya sampaikan di surat Yusuf ayat yang ke-7. Cuma dapat 1 ayat, nggak apa-apa Pak Yai ya, 1 ayat. Laqad kana fi Yusuf wa ihwati ayatul lisailin, sungguh ada pada diri Nabi Yusuf dan saudaranya tanda dari tanda kuasa Allah bagi orang yang bertanya. Dan itulah tanda dari tanda kekuasaan Allah. Kalau kita coba bismillah, kita bismillah, yakinlah semoga keberhasilan juga Allah Ta'ala berikan untuk kita semua, insya Allah. Kita buka dialog dan tanya jawab. Monggo silahkan dari Bapak dulu apa? Belum dibuka kok langsung assalamualaikum. Oh, takut keduluan Pak Asri. Ya silahkan deh, monggo nggak apa-apa. Ayo silahkan. Yeah. Kalau Nabi itu insya Allah yang menjamin ya, Allah membimbing untuk Nabi Muhammad. Nah sekarang manusia seperti kita awam, ada orang bersifat sombong. Apakah itu takdir atau pendidikan dari orang tua? Karena mohon
lahir dari Allah sifat sombong itu atau pendidikan dari orang tua? Karena ada orang yang sudah kayak begini ya, tapi tetap aja mereka itu sombong. Bukannya kita sebagai orang tua mau dihormati, tapi dia itu kadang-kadang adalah seseorang, saya bilang assalamualaikum, nggak jawab. Terus ini ganteng orangnya, saya bilang gitu ya, taklim, tapi kenapa ya begitu? Nah itu seperti apa Pak Ustaz? Baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu jalan fujur, jalan dosa, jalan takwa. Kalau jalan fujur, jalan dosa yang dimenangkan, sifat yang tidak baik itu yang dimenangkan, maka lahirlah, jadilah, terbentuk menjadi orang yang sombong. Kelebihan yang dimiliki Nabiullah Yusuf alaihissalam tadi itu yang dimenangkan yang baik. Yang dimenangkan yang baik, yang dimenangkan yang baik, yang dimenangkan yang baik, maka lahirlah, jadilah sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf walau ganteng gak sombong. Nabiullah Yusuf alaihissalam walau dari generasi, dari keturunan para nabi dan rasul juga beliau nggak sombong, walau beliau lahir dari darah biru, orang bilang betul. Dari nabi dan rasul, kakeknya, ayahnya semua nabi dan rasul, beliau nggak sombong. Kenapa? Yang dimenangkan adalah sifat takwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nggak ego menunjukkan dirinya dari garis keturunannya, dari gantengnya, dari cantiknya. Sedikit pun tidak ada sifat sombong yang dimiliki Nabiullah Yusuf alaihissalam, walau paling ganteng. Keturunan Nabi dan Rasul biasa-biasa aja. Kenapa? Allah Ta'ala paling gak suka orang yang sombong. Orang yang sombong itu gak bakal masuk surga, sehingga ada unta masuk lubang jarum, saking tidak mungkinnya. Buka surat 7 ayat 40. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 40. Innalladzina kafaru innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil hiyat. Surat 7 ayat 40 kan, sesungguhnya. Lanjut. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat kami, sombong terhadap ayat-ayat Allah, Allah Ta'ala tidak bukakan pintu langit. Ya, Allah tidak bukakan pintu langit, dan Allah tidak masukkan mereka ke dalam surga, sehingga ada unta masuk lubang jarum. Saking gak mungkinnya. Begitulah balasan Allah orang-orang mujrim. Dari sinilah ibu bapak keluarga besar Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, apapun hebatnya, mau status sosial, mau kekayaan, mau ganteng, mau cantik, biasa-biasa aja lah. Kenapa kita biasa-biasa saja? Karena pada saatnya nanti fa innakum mayitun. Cepat atau lambat, setuju atau tidak, siap atau tidak, kita semua bakal jadi mayat. Pasti. Apa yang kita bangga-banggakan ini semua akan berpisah.
Status sosial berpisah, jabatan berpisah, kekayaan berpisah, semua berpisah. Tidak ada yang bisa kita banggakan saat kita terbujur kaku pulang menghadap Allah kecuali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saya mengajak saya, ibu bapak, ayo buang rasa sombong, jangan takabur, jangan sombong. Kenapa? Karena sekali lagi kata malaikat Jibril dalam wasiatnya kan fa innakum mayyitun kan gitu kan. Nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innaka mayyitun kan gitu kan. Silakan kamu hidup ya Muhammad, mau jadi apa saja silakan. Ini kan wasiat Nabi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang juga wasiat itu buat kita-kita. Isma syi'tum fa innakum mayyitun. Silakan Anda hidup. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Cintailah orang yang Anda sukai, fa innakum mufariqah. Kalian akan berpisah. Wa'malu ma syi'tum fa innakum mudzabi. Beramal kalian, berbuatlah kalian seperti yang diperintahkan Allah, kalian akan mendapatkan balasan. Ini yang kita pertahankan. I'malu ma syi'tum. Beramal kalian sesuai dengan kemampuan kalian, buang keangkuhan, buang kesombongan. Walau kiai, walau ustadz, walau tokoh masyarakat nggak jaminan. Nggak jaminan. Tapi kalau kita berusaha istiqomah melakukan yang Allah perintahkan, berusaha buang jauh-jauh sifat yang dilarang oleh Allah, jangan takabur, jangan sombong, insya Allah semoga ibadah kita yang nggak seberapa itu dianggap, dilihat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu Bu Dede. Kalau dia sombong biarin aja, jangan ikut-ikut. Duh, buang ngapain kesel? Kan dia kenapa kebawa-bawa? Ya udah biarin aja. Sekali-sekali EGP. Emang gue pikirin sekali-sekali nggak apa-apa, nggak baik tapi sekali-sekali. Monggo yang lain silahkan. Dari belakang, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah Nabi Daud atau Raja Daud, suatu saat dia mau mengambil istri, sebenarnya panglimanya itu berada di luar, jadi dia nggak tahu mau diambil. Di sini diingatkan oleh malaikat mengenai domba yang sudah bulan yang saat mau diambil. Ternyata Nabi Daud langsung mengerti bahwa itu ada suatu peringatan dari Allah. Kemudian saya tanyakan juga, apakah benar bahwa Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman itu mempunyai istri sampai 700? Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabiullah Daud alaihissalam itu baru berpikir, belum dijalanin, baru berpikir tentang istri dari panglima. Ya Allah, cantiknya. Coba kalau saya yang punya. Baru menghayal, tetap istrinya panglima. Lalu panglima itu dapat tugas. Dan dalam tugas innalillah akhirnya janda. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan, kalau berpikir seperti itu salah. Kalau tadi nggak punya pikiran apa-apa, panglima tugas, lalu innalillah, kemudian istrinya jadi janda, berpikir itu nggak salah. Tapi karena sebelum kasih perintah ada pikiran itu, ini yang kemudian Nabiullah Daud alaihissalam merasa bersalah. Nabiullah Daud alaihissalam bertobat kepada Allah, sehari puasa, sehari tidak, padahal baru berpikir. Nah gimana kalau kemudian mohon maaf, nih orang punya orang sebelah.
Ini bahaya. Loh, yang orang so nambah-nambahin ini masjid, saya nggak usah nyebut, dia yang ngomong. Nah, jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah. Nah, itu kalau tadi bicara Nabi Daud alaihi baru berpikir, wih, luar biasa. Luar biasa. Tobatnya seperti itu. Puasa, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itulah puasa Nabi Daud alaihissalam. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah. Lalu tadi Nabi Sulaiman, yang saya tahu istri Nabi Sulaiman alaihissalam itu 100. Kemudian terucap, saya akan kasih anak semua. Ucapan saya akan kasih anak semua itu salah. Makanya dalam surat 18 itu illa ayyasa Allah, harusnya ditambahi jika Allah menghendaki. Pelajaran yang kita bisa ambil, wahai para suami, jangan pernah bilang pasti saya akan kasih anak Anda. Salah. Mendahului kuasa, insya Allah saya akan kasih keturunan. Insya Allah saya akan bahagiakan. Insya Allah saya akan jaga. Insya Allah kita akan bersama-sama. Jadi yang saya tahu tentang Nabi Sulaiman tadi kan, tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibu bapak saudara, kekuatan Nabi Sulaiman sama sampean beda. Betul Pak ya? Hah? Modar. Kekuatannya beda, fisiknya beda, spiritualnya beda. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam udara bisa diajak bicara, semut binatang bisa diajak bicara. Hah? Ini kan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Lah kita yang begini mau macam-macam, mudah. Jadi kemampuannya beda. Dan syariatnya juga beda. Nah jadi kira-kira gitu Pak, wallahu alam. Mohon maaf lahir batin saya. Yang lanjut satu lagi, monggo silahkan. Ada lagi, pas ya. Pak Asri ya. Pak Asri. Pakai mic boleh, oke. Di belakang. Ayo, monggo silakan. Nih, kasih mic-nya dulu. Ayo, Pak Asri yang enteng-enteng aja Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah, Nabi Yusuf itu waktu digoda oleh Zulaikha, sebetulnya dia tidak ada keimanan sebetulnya, tapi berkat bantuan dari Allah jadi apakah kita awal ini bisa juga berkat bantuan dari Allah seperti itu? Kalau bisa, syaratnya apa? Kita pengen. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, dalam surat Yusuf nanti akan sampai wahamma biha laula arro'a burhana rabbih, kan gitu. Jadi Nabiullah Yusuf alaihissalam sendiri sebagai manusia normal
pengen juga sama Zulaikha, ini cantik, menarik, luar biasa. Wahammabi wahammabiha. Jadi Nabiullah Yusuf juga manusiawi, manusia kan? Laki-laki normal. Laula arro'a burhan rabbi, sekilanya bukan karena dibimbing oleh Allah, pastilah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya di situ kenapa kita selalu berlindung kepada Allah. Karena setan itu punya target. Apa targetnya? Orang hebat-hebat, baik-baik ini bagaimana supaya rusak, menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Coba lihat surat 35 ayat 6, coba dilihat. Surat 35 ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattahiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu musuhmu yang nyata, maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan-setan itu mengajak kepada golongannya gimana orang-orang hebat-hebat ini menjadi penghuni neraka yang nyala-nyala. Bisa nggak terpengaruh? Bisa. Nabi Adam aja kepengaruh. Apalagi kita, gimana supaya kita nggak kebawa oleh bujuk rayu setan-setan ini? Allah ingatkan kita supaya banyak berlindung. Karena setan bakal menyesatkan kita. Buka lagi surat 58 ayat yang ke 19 ya. 58, 19, 18 apa 19, coba dilihat surat 58. Istahwada alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitanumul khasirun. 18, 19. Sesungguhnya setan-setan itu istahwada alaihimus syaitan. Gimana? Sesungguhnya setan-setan itu telah menguasai manusia, maka setan menjadikan manusia lupa sama Allah. Dikuasai pikirannya, dikuasai pendengarannya, dikuasai perasaannya. Yang di depan itu lebih bagus dari yang di rumah. Bisa nggak begitu? Oh bisa tuh. Yang di depan itu lebih bagus daripada yang rumah, padahal yang di rumah lebih bagus daripada yang di depan. Yang di rumah halal. Kenceng betul. Kenceng banget Pak Dodi. Fa'ansahum dzikrallah, maka setan menjadikan lupa sama Allah. Itulah golongan setan. Golongan setan pasti rugi. Gimana supaya kita nggak rugi? Gimana supaya kita bisa seperti Nabiullah Yusuf menjadi pemuda yang ketika diajak wanita bangsawan bisa mengatakan saya tidak mau, berlindunglah kita kepada Allah. Surat 41 ayat 36. 41 36. Fa imma, nah di situ fa imma yanzaghannaka minas syaitani nazun fasta'id billah. Yuk, surat 41 ayat 36 itu solusinya. Maka jika setan datang mengganggumu dengan suatu gangguan, berlindunglah kamu kepada Allah. Fasta'id billah. Ini ceritanya bos punya aspri, asisten pribadi perempuan cantik, masuk ke ruangannya. Bisa nggak setan menggoda? Berlindunglah sama Allah. Fasta'id billah. Ampun kata Pak Yai. Fasta'id billah. A'udzu billahi minas Rabbi. A'udzu bika min hamazatis syayatin
wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Walau setiap Sabtu Minggu ikut kuliah subuh, ini bapak-bapak bisa nggak tergoda, Bu? Bisa. Yang bilang ibu loh. Bisa. Nah, Pak, normal. Boleh 4, normal. Makanya fasta'id billah, berlindunglah sama Allah. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya. Kok sampai ke situ? Berlindunglah sama Allah. Surat 23 ayat 97 98 supaya pas bacaannya. Itu cara berlindung sama Allah. Allah ajarkan kita. Surat 23 ayat 97 98 mesti hafal. Hafalin itu, Pak Haji ya. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung pada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. No, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ya Allah, hamba berlindung dari bisikan setan. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari hadirnya mereka kepadaku. Ini cara yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ibu bapak, ini taklim pagi ini yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya mari kita berdoa. Ada tambahan dulu Pak Yai, monggo. Jemaah yang berhormati, bagi yang belum mempunyai bergabung dengan grup pelayanan doa, kita bergabung karena di sini materi-materi ngaji kita sampaikan di grup tersebut. Hanya untuk itu, tidak ada yang lain ya, tidak untuk yang lain dan juga ngaji. Dan semalam saya WA sama Pak Dr. Ali yang sangat baik ini, memang ngaji ini kita tujuannya saya sampaikan, kenapa saya selalu posting ngaji di Al-Hidayah, karena di luar sana di grup-grup lain banyak sekali yang diposting itu perkenalan, perbedaan, perselisihan politik. Kenapa ngaji ini tidak diposting? Kebaikan itu harus disebutkan bahwa di sini masih ada ngaji dengan Ustadz Amir Karim, dengan Ustadz yang lain-lain yang sangat baik ngajak kepada kebaikan. Jangan sampai kita salah, karena memang pentingnya saya selalu posting ngaji. Di sini masih ada ngaji. Baik. Jadi kalau Pak Dr. Ari semalam itu menyatakan posting, satu orang bisa melihat bahwa kita itu ngaji di sini. Dengan sekarang jumlah di grup itu, kalau saya sampaikan di grup itu sudah 200 berapa ini ya, lebih dari 230-an. Jadi kalau satu orang posting bisa dilihat berapa orang. Insya Allah lebaran tahun depan ngaji ini masjid udah penuh sampai lantai 3. Amin ya rabbal alamin. Kalau satu orang posting bahwa di Masjid Al-Hidayah ini ada pengajian, satu orang membawa satu orang sampai lantai 3 insya Allah penuh. Kan gitu kita sampaikan ya. Jadi kita ini tujuannya satu sekarang, bukan niat apapun ya. Saya katakan lillahi ta'ala bahwa di grup-grup yang lain isinya perselisihan, pertengkaran, saling segala macam caci maki, ya kita posting di sini di grup Al-Hidayah hanya untuk ngaji saja. Itu indahnya. Jadi saya harapkan yang belum punya silakan bergabung, dan yang punya bergabung silakan sebar kepada yang lain. Ini kita namanya berbagi kebaikan. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini mendapatkan ridho dari Allah. Amin ya Baik, rabbal itu ya. Kalau orang lain, waduh, namanya cuma siasa di mana-mana kok. Masa kita namanya ngaji dari sekali, betul kan? Bodoh. Alhamdulillah, itu yang membuat saya pribadi nyaman ngaji di sini, diantaranya itu jauh-jauh dari Kemayoran ke sini kami nyaman.
dari kemarin. Nyamannya itu diantaranya kita ngaji, betul-betul kita ngaji. Dan pengajian ini saya sampaikan teman-teman di Masjid Raya Bekasi itu. Masjid Raya Bekasi itu kota amal Jumat itu setiap Jumat 25 juta, besar masjidnya. Tapi tidak ramenya seperti ini kalau taklim. Saya bilang teman-teman sebenarnya bisa subuh ramenya kurang lebih 200-300 kan di sini, kurang lebih 200-300. Padahal rumah yang paling dekat itu 1 kilo. Ini berdua yang paling dekat. Yang paling dekat itu rumahnya 1 kilo. Ini kadang-kadang tetangga masjid nggak ke masjid. 3,5 kilo loh. Saya betul sampaikan rumah yang dekat itu 3,5 kilo, ada yang 5 kilo, tapi ke masjid rata-rata ya di atas 3 ke atas lah, tapi subhanallah. Nah jadi ini contoh, mudah-mudahan yang lain juga bisa. Kan ini saya yakin banyak ketua-ketua masjid, banyak ustadz-ustadz, banyak para guru. Ayo semua menyampaikan apa yang telah kita terima. Saya menyampaikan, kita menyampaikan dengan harapan berkah Allah limpahkan. Insya mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah sehatkan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah mudahkan segala urusannya. Anak mantu, anak cucu menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga harapan ini menjadi harapan dan doa yang diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal ladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi'uka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi kulli umurina, barik lana fi asma'ina wa amsarina, barik lana fi azwajina wa auladina, barik lana fi a'malina wa amwalina, barik lana fi ma razaqtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.